Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Fokus Matematika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang eksponen untuk materi kelas 10 di kurikulum Merdeka Matematika Umum. Nah, topik yang akan kita bahas adalah eksponen bentuk akar. Sebenarnya eksponen bentuk akar ini sudah pernah dipelajari oleh kalian ketika berada di bangku SD dan di bangku SMP. Nah, oleh karena itu mari kita mengingat kembali tentang akar yang sudah pernah kamu pelajari di SD ataupun di SMP. Nah, contohnya adalah ketika kamu ditanya akar 4, maka sudah pasti hasilnya adalah 2. Terus kemudian ketika kamu ditanya akar 9, maka hasilnya adalah 3. Nah, ini untuk di SD ya. Sedangkan di SMP itu ketika ada pertanyaan akar 8, maka hasilnya adalah 2 akar 2. Sedangkan untuk akar 20 itu hasilnya adalah 2 akar 5. Nah, ini biasanya masuk ke materi Pitagoras ya. Di situ ada ada aturan Pitagoras, maka seringkali bertemu dengan akar. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa ternyata akar pangkat N untuk A pangkat M bisa diartikan sama dengan A pangkat M per N, di mana A itu disebut bilangan pokok atau bahasa lainnya adalah basis, sedangkan M per N itu disebut bilangan pangkat. Jadi untuk bentuk akar, maka bilangan pangkatnya itu berupa pecahan. Nah, adik-adik, setelah kita ingat konsep akar, maka selanjutnya kita akan belajar tentang sifat akar. Nah, di sifat akar yang pertama ini adalah akar pangkat N untuk A kali akar pangkat N untuk B sama dengan akar pangkat N A kali B. Jadi, kalau akar pangkatnya ini sama, maka A dan B ini bisa dioperasikan atau bisa dikalikan. Nah, contohnya adalah akar 2 kali akar 3. Nah, kalau kita lihat ini kan sama ya. Nah, akarnya kan sama. Kita ganti warna dulu ya biar beda gitu kan. Nah, ini kan sama. Maka ya 2 sama 3-nya bisa kita kali. Hasilnya adalah akar 6. Terus kemudian akar pangkat 3 untuk 3 kali akar pangkat 3 untuk 5. Nah, di sini kita lihat bahwa akar pangkatnya itu sama, yaitu 3. Maka 3 sama 5-nya ini bisa kita kalikan. Jadi akar pangkat 3 untuk 15. Terus kemudian akar 3 dikali akar P. Nah, meskipun 3 ini adalah bilangan dan P ini adalah variabel, tapi karena akar pangkatnya itu sama, ya, pangkat akarnya itu sama, maka 3 kali P itu bisa. Jadi hasilnya adalah akar 3P. Dan itu adalah pembahasan atau penjelasan tentang sifat 1. Nah, selanjutnya adik-adik kita akan membahas tentang sifat yang kedua, yaitu adalah akar pangkat N untuk A dibagi akar pangkat N untuk B. Nah, kalau tadi itu perkalian, sekarang pembagian. Ingat, selama akar pangkatnya itu sama, ya, pangkat akarnya itu sama, maka A sama B langsung saja dibagi itu bisa. Jadi A dibagi dengan B. Akar pangkat N untuk A per B. Nah, contohnya adalah akar 8 dibagi akar 2. Kita lihat pangkat akarnya itu sama ya. Nah, maka langsung aja akar 8 dibagi 2, maka hasilnya 4. Nah, akar 4 itu hasilnya adalah 2. Ya. Jadi itu contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua, akar pangkat 3 untuk 81 dibagi akar pangkat 3 untuk 27. Nah, karena pangkat akarnya itu sama-sama 3, maka 81 sama 27-nya itu bisa dioperasikan. 81 dibagi 27, maka hasilnya adalah 3. Jadi hasil akhirnya adalah akar pangkat 3 untuk 3. Nah, itu adalah sifat yang kedua. Nah, selanjutnya adik-adik, kita masuk ke sifat yang ketiga, yaitu adalah P akar pangkat N untuk A ditambah Q akar pangkat N untuk A akan sama dengan P ditambah Q akar pangkat N untuk A.
Nah, untuk sifat yang ketiga ini syaratnya ada dua ya. Yang pertama, pangkat akarnya itu sama, yaitu sama-sama n misalkan. Lalu yang kedua adalah di dalam akar. Nah, ini komponennya sama. Kalau sama, maka P sama Q-nya ini bisa kita operasikan. Nah, contohnya ini ya, P ditambah Q. Nah, tapi kalau beda berarti nggak bisa ya. Nah, kita lihat ini contohnya yang ada itu adalah pangkat akarnya sama, ya, sama-sama 2. Kalau ini nggak ditulis berarti kan setara 2 ya. Terus kemudian ternyata yang di dalam akarnya itu sama gitu. Nah, maka 3 sama 2-nya itu bisa dijumlahkan, maka sini adalah 5 akar 2. Nah, contoh yang kedua, contoh yang selanjutnya adalah 4 akar A ditambah akar A. Nah, ini kita lihat ya, bukan akar pangkat, tapi pangkat akarnya itu sama, ya kan? Terus kemudian di dalamnya itu yang di dalam akarnya itu sama, yaitu sama-sama A, maka 4 ditambah 1. Oh iya, jangan lupa kalau akar A ini itu kan sama saja dengan 1. Nah, jadi 1 itu di depan akar seringkali tidak ditulis. Jadi 4 ditambah 1 hasilnya adalah 5. Jadi hasil akhirnya adalah 5 akar A. Terus kemudian, nah yang berikutnya, pangkat akarnya itu sama-sama 3. Terus kemudian bilangan yang di dalam akar itu juga kebetulan 3 ya. Maka 4 sama 6-nya ini bisa kita operasikan. Jadi 6 ditambah 4. Maka hasil akhirnya adalah 10 akar pangkat 3 untuk 3. Dan itu juga betul. Dan ini adalah penjelasan untuk sifat yang ketiga. Nah, selanjutnya adik-adik kita masuk ke sifat yang keempat tentang akar. Nah, bedanya itu kalau tadi adalah pengurangan, bukan pengurangan ya. Kalau tadi itu penjumlahan, sekarang ini adalah pengurangan. Kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Sama ya, jadi pangkat akarnya itu harus sama. Lalu yang di dalam akar itu juga sama-sama A. Dengan demikian P sama Q-nya baru bisa dioperasikan. Nah, contohnya kita pakai yang tadi, hanya saja kita balik ya. Yang tadinya penjumlahan sekarang menjadi pengurangan. Nah, ini sekali lagi, kalau hanya ada akar A, maka depannya ini sebenarnya adalah 1. Nah, ini ya, akar 2 ini juga aslinya depannya adalah 1 ya, 1 akar 2 gitu. Jadi untuk sifat yang ketiga dan yang keempat itu mirip, bedanya hanya tadi itu penjumlahan, sekarang adalah pengurangan. Oke, kita lanjut saja sifat yang kelima, Dede. Sifat yang kelima, nah ini adalah P akar pangkat N untuk A kali Q akar pangkat N untuk B. Nah, syarat dari sifat yang kelima ini adik-adik, sifatnya adalah pangkat akarnya itu harus sama, yaitu sama-sama N. Kalau pangkatnya beda, maka ya tidak bisa dioperasikan, gitu kan. Nah, dari sini terlihat PQ itu dioperasikan P kali Q, dan AB-nya juga dioperasikan A kali B. Jadi adik-adik, ingat untuk sifat yang kelima, syaratnya adalah pangkat akarnya itu harus sama. Nah, selanjutnya ini adalah contoh ya. Kita lihat pangkat akarnya itu sama ya. Di sini kan kosong. Maka langsung aja nih 2 sama 3 kita kali. Terus 2 sama 3 yang di dalam akar juga kita kali. Maka ketemu 6 akar 6. Nah, selanjutnya kita lihat pangkat akarnya itu sama-sama 3. Maka 4 sama 3-nya ini bisa kita kali. Lalu yang di dalam akar 3 sama 5-nya itu juga bisa kita kali. Ya, maka ketemu akhirnya atau hasil akhirnya adalah 12 akar pangkat 3 untuk 15. Nah, terus kemudian ini adalah contoh yang lain. Ya, di sini pangkat akarnya sama ya, sama-sama 2. Kalau tidak ditulis ini berarti 2 ya. Terus di dalam akarnya itu beda 3 sama P, maka kita kali saja 3P. Dan ingat di depan akar P ini ada angka 1. Jadi 3 kali 1 hasilnya adalah 3. Dan ini adalah contoh terakhir dari sifat yang kelima. Nah, selanjutnya adik-adik, ini kita masuk sifat yang keenam. Sifat yang keenam itu adalah akar pangkat N untuk A dipangkatkan dengan N, maka akan setara dengan A.
ya. Jadi contohnya adalah akar 2 itu dipangkatkan dengan 2, maka sama saja dengan akar 2 kali akar 2, maka ketemulah akar 4. Akar 4 itu hasilnya adalah 2. Terus kemudian, nah ini ya, akar pangkat 3 untuk 2 dipangkatkan dengan 3. Maka yang di dalam kurung ini kita ubah dulu ya, menjadi 2 pangkat 1/3. Nah ini kan 2 pangkat 1 nih. Terus kemudian kita ingat sifat eksponen bahwa pangkat dipangkatkan, maka perpangkatannya akan dikali. Jadi 1/3 akan dikali dengan 3. Maka tinggal kita coret, hasil akhirnya adalah 2 pangkat 1. Maka 2 pangkat 1 ya, bukan 21. Maksudnya 2 pangkat 1 itu sama saja dengan 2. Dan ini adalah sifat yang terakhir dari sifat bentuk akar. Dan semoga penjelasan ini bisa membantu kamu untuk memahami tentang sifat-sifat bentuk akar atau eksponen bentuk akar. Sampai di sini dulu, sampai jumpa di video selanjutnya adik-adik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.